Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yupentius Langgeng. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi akuntansi, khususnya tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, dimana pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang materi akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, kita akan pelajarinya. Nah, ada beberapa pokok pembahasan kita yang kita akan pelajari di sini. Ada 3 pokok. Yang pertama adalah pengertian tentang persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi. Pembahasan kita yang ketiga atau pokok pembahasan kita yang ketiga adalah konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, ketiga itu yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Oke, mari kita lihat di sini. Nah, persamaan dasar akuntansi yaitu hubungan harta, modal, dan utang dari sebuah perusahaan. Karena setiap transaksi bisnis dalam suatu perusahaan mempengaruhi 2 akun di dalam perusahaan tersebut. Contohnya misalnya ketika pemilik perusahaan menyetorkan modal pertamanya. Nah, pemilik perusahaan menyetorkan modal pertamanya akan mempengaruhi 2 akun. Akun apa aja di situ? Nah, yang pertama adalah akun kas karena menyetorkan uang, ya. Nah, yang kedua adalah akun modal. Nah, karena sebagai modal. Ya, itu akan mempengaruhi minimal 2 akun. Nah, persamaan akuntansi selalu dalam keseimbangan dalam sisi kiri maupun dalam di sebelah kanan atau sisi kanan. Nah, artinya bahwa setiap transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi pencatatannya akan seimbang di sebelah sisi kiri yang disebut dengan aktiva, sedangkan sebelah kanan yang disebut dengan pasiva, ya. Nah, artinya ketika dicatat bahwa antara debit dengan kredit dua-duanya mengalami seimbang atau balance. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aktiva dengan sisi kanan pasiva, ya, pada suatu perusahaan. Oke, itu pengertian tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pokok kita yang kedua, mengenai unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi ini. Oke. Nah, unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi yang kita akan bahas di sini ada 6 unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama disebut dengan aset, ya, aset. Nah, apa sih aset itu? Nah, kita akan bahas nanti, ya. Nah, yang kedua adalah kewajiban, liabilitas atau hutang. Yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Yang keempat adalah pendapatan. Nah, yang kelima di sini beban. Kemudian yang keenam adalah pride atau pengambilan pribadi. Nah, keenam unsur ini akan kita bahas secara bersama-sama. Oke, yang pertama yang kita bahas di sini adalah tentang aset. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aset dalam suatu perusahaan gitu, ya? Nah, aset dalam suatu perusahaan adalah sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan akibat peristiwa transaksi di masa lalu, dan diharapkan dari aset tersebut memiliki manfaat ekonomi bagi suatu perusahaan tersebut. Nah, misalnya contohnya ketika perusahaan memiliki aset seperti perlengkapan atau peralatan. Nah, tujuannya atau manfaatnya adalah untuk manfaat ekonomi, untuk memperlancar proses ekonomi atau proses produksi, proses yang ada di perusahaan tersebut, memperlancar kegiatan perusahaan tersebut. Nah, disitulah kelihatan manfaat ekonomi dari aset tersebut, dari misalnya dari perlengkapan atau peralatan yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan aset. Nah, aset itu banyak sekali, ya. Dan sebenarnya yang kita akan bahas nanti setelah video ini ada beberapa aset lagi yang kita akan bahas, ya. Namun yang kita akan lihat di sini ada beberapa contoh aset, ya. Ada 3 jenis aset yang sebenarnya, ya. Yang pertama adalah aset. Nah,
Kenapa sih dikatakan seperti ini di sini kas. Kemudian yang kedua adalah piutang. Kemudian yang ketiga sewa dibayar di muka. Nah, ini adalah, tapi masih banyak jenis-jenis lagi ya. Dan cuma 3 contoh ini adalah ya. Nah, kenapa sih dikatakan sebagai? Karena penggantiannya ya menggunakan waktu yang singkat ya. Perputarannya dengan perputaran waktu yang singkat ya. Nah, misalnya di sini perlengkapan. Nah, perlengkapan itu bisa misalnya setiap minggu diganti atau misalnya setiap bulan diganti. Itu adalah waktu yang singkat ya dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah aset tetap. Nah, aset tetap di sini seperti kendaraan, kemudian gedung. Nah, kedua hal itu adalah aset tetap. Kenapa dikatakan aset tetap? Karena penggunaannya dalam jangka waktu yang lama atau pengadaannya dalam jangka waktu yang lama. Tidak setiap minggu atau tidak setiap bulan kita membeli misalnya gedung ataupun misalnya kendaraan. Tidak setiap minggu kita beli hal tersebut ya. Itu dikatakan sebagai aset tetap. Ya. Terus ada aset yang ketiga adalah aset tidak berwujud. Ternyata ada aset tidak berwujud ya. Nah, aset tidak berwujud seperti di sini adalah goodwill, kemudian hak paten, hak cipta. Nah, itu tidak ada wujudnya, tetapi itu adalah aset dari perusahaan. Kenapa dikatakan aset? Karena itu akan mempengaruhi berdirinya dan proses berjalannya perusahaan tersebut. Kalau misalnya tidak ada hak paten, tidak ada hak cipta, tidak ada hak untuk berdirinya suatu perusahaan, perusahaan tersebut mungkin bisa ditutup oleh pemerintah atau tidak bisa untuk menjalankan usahanya. Ya, itu adalah aset buat perusahaan. Oke, pokok pembahasan kita yang kedua adalah mengenai kewajiban atau hutang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban ya? Nah, kewajiban sendiri itu adalah sebenarnya tanggung jawab perusahaan ya akibat peristiwa transaksi yang terjadi di masa lalu, dan itu harus diselesaikan oleh perusahaan menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya dari kewajiban itu sendiri adalah misalnya ketika perusahaan membeli satu peralatan dengan kredit, itu dinamakan dengan utang. Namun, itu adalah harus diselesaikan oleh perusahaan karena itu adalah merupakan tanggung jawab dari perusahaan ya. Nah, untuk menyelesaikannya pasti menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Seperti misalnya kas ya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kewajiban ya. Nah, sebenarnya ya sumber-sumber kewajiban, sumber-sumber utang itu sendiri banyak ya. Seperti misalnya hutang bank, kemudian hutang pribadi dan hutang-hutang lainnya ya. Nah, oke. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih luas tentang hutang ya dan tentang aset. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai modal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan modal? Nah, sebenarnya modal di sini dikatakan bahwa sisa hasil aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban ya. Jadi ketika aktiva sisa hasil aktiva dikurangi dengan kewajiban, itulah yang dikatakan dengan modal. Oke, poin dari unsur persamaan dasar akuntansi mengenai pendapatan. Nah, pendapatan berarti harus masuknya uang kepada perusahaan. Itu yang dikatakan dengan pendapatan ya. Dengan meminimalisir kewajiban-kewajiban atau hutang yang harus diselesaikan. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai beban. Nah, beban, apa sih yang dimaksud dengan beban ya? Beban itu sendiri sebenarnya arus keluarnya uang ya. Arusnya keluarnya kas dari perusahaan. Beban adalah arus keluarnya sumber daya yang ada di perusahaan. Oke ya, nah unsur yang terakhir dari persamaan dasar akuntansi adalah pride. Pride adalah pengambilan pribadi. Ya, pengambilan pribadi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan terhadap kas yang ada di perusahaan tersebut. Ya, biasanya pemilik perusahaan biasanya mengambil uang atau kas yang ada di perusahaan tersebut, itu dinamakan dengan pride ya, pengambilan pribadi. Nah, ini yang biasa terjadi di perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar ya, perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil aja. Ya, biasanya yang perusahaan sedang hingga kecil ya. Ini yang biasa terjadi ya di perusahaan seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas pokok pembahasan kita yang ketiga. Yang terakhir adalah konsep dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, konsep persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan
keseimbangan harta dengan modal, ya, keseimbangan harta dengan modal. Nah, pertama yang terjadi di suatu perusahaan biasanya adalah harta dengan modal. Ini setiap perusahaan, setiap terjadinya transaksi yang ada di perusahaan pasti mempengaruhi minimal 2 akun yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ketika misalnya perusahaan pemilik perusahaan menyerahkan uang tunai sebagai modal awal, akan mempengaruhi sisi aktiva sebagai kas, sedangkan sisi pasifanya adalah bagian modal. Nah, ini akan mempengaruhi hanya bagian 2, yaitu hubungan antara harta dengan modal. Bahwa di harta adalah kas yang masuk, sedangkan di bagian pasifa adalah modal yang masuk. Nah, oleh karena itu, jadi untuk konsep persamaan dasar akuntansi yang pertama ini adalah berarti harta sama dengan modal, atau aktiva sama dengan ekuitas, ya. Nah, itu konsep persamaan dasar akuntansi yang pertama. Nah, namun seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perusahaan tersebut, konsep itu tidak semata-mata hanya begitu saja, ya. Namun ada pertambahannya, adalah pertambahan bagian hutang, ya. Nah, misalnya ketika perusahaan, ya, mencari dana atau mencari modalnya, tapi dia harus berutang kepada bank atau berutang kepada orang lain atau berutang kepada siapa aja lah. Nah, ini adalah konsep tambahannya, adalah berarti ada hutang di sini. Ya, konsep yang kedua yang kita bahas adalah keseimbangan harta sama dengan utang tambah modal. Nah, ya, karena perusahaan akan menjalani usahanya dengan bantuan adanya hutang di dalamnya, baik itu dalam pada saat pembelian barang, pembelian misalnya perlengkapan, pembelian dan jenisnya, atau bahkan mencari modal pun harus mengutang pada orang lain, akan masuk ke bagian hutang, ya. Nah, oleh karena itu ada persamaan dasar akuntansi yang digunakan, berarti aktiva sama dengan hutang ditambah modal, atau aktiva sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke, ya, nah kita sudah mempelajari tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, tapi kalau kita sekedar mempelajari begitu aja, mungkin kita mengalami kebingungan, ya. Oleh karena itu kita perlu contohnya langsung, ya. Nah, contohnya sebagai berikut, ya. Nah, coba kalian perhatikan di bawah ini. Ini adalah contoh dari persamaan dasar akuntansi, ya. Nah, contohnya Andi mendirikan sebuah salon, ya. Salon kecantikan yang dinamakan dengan Salon Andi, ya. Ini didirikan pada saat tanggal 1 Desember, ya, 2019. Ya, dengan transaksi sebagai berikut. Nah, transaksinya ini, ya. Coba kita perhatikan di sini transaksinya. Di tanggal 1 Desember, ya, Andi menyerahkan uang, ya, uang tunai sebesar 30 juta, ya, sebagai setoran awal. Nah, kemudian tanggal 2 Desember, ya, Andi membeli peralatan salon seharga 10 juta rupiah. Ini artinya secara tunai berarti, ya. Kalau tidak ada kata kreditnya, berarti dia secara tunai. Nah, selanjutnya tanggal 5 Desember, Andi membeli perlengkapan salon senilai 4 juta rupiah secara kredit, berarti secara hutang, ya. Nah, tanggal 10 Desember, Andi membayar hutang atas transaksi tanggal 5 Desember sebesar 2 juta rupiah, ya. Oke, ya. Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita harus tahu bahwa apa saja sih yang bagian aset, ya, di bagian aset. Nah, kalau di tanggal 1 Desember kalau kita perhatikan di sini, akun yang ada berarti ada akun kas, karena sebesar menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta secara tunai itu adalah masuk kas. Kemudian sebagai setoran awal itu masuk modal, ya. Ingat, ya, tunai selalu dihubungkan dengan kas, ya. Ini berarti ada akun di bagian aset adalah akun kas, kemudian bagian pasifa ada modal. Nah, di tanggal 2 Desember, ya, membeli peralatan salon sebesar 10 juta secara tunai juga. Berarti dia akan masuk di bagian kas juga, ada akun kas, di bagian aset juga,
kemudian bagian peralatan salon, bagian aset. Nah, akan menambah bagian peralatan ya, bagian asetnya. Kemudian yang ketiga, tanggal 5 adalah di sini tanggal 5 Andi membeli perlengkapan salon ya senilai 4 juta rupiah secara kredit. Berarti akun yang ada di sini adalah akun perlengkapan dan akun hutang. Nah, di bagian asetnya masuk ke bagian adalah akun perlengkapan. Kemudian tanggal 10 Desember di sini ya, Andi membayar hutangnya atas transaksi tanggal 5 sebesar 2 juta rupiah. Ya, berarti di sini ada bagian hutang juga, kemudian ada kas ya, akun kas yang masuk ya. Oleh karena itu, kita akan buat tabelnya sebagai berikut. Kita buat tabelnya. Nah, dari transaksi tadi yang kita buat, berarti di sini ada di bagian pertama adalah tanggal ya. Tanggalnya sebelah kiri. Selain itu di bagian selanjutnya adalah bagian aktiva sama dengan pasipa. Nah, aktiva selalu lawannya pasipa ya. Nah, di bagian aktivanya di sini yang sudah kita sampaikan tadi adalah di bagian asetnya ada akun kas. Kita tulis akun kas, kemudian akun peralatan dan akun perlengkapan ya. Dia harus sama dengan hutang ditambah modal ya, itu ya. Nah, coba kita kerjakan soal yang pertama. Tanggal 1 Desember Andi menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta sebagai setoran awal. Nah, Andi menyerahkan uang tunai 30 juta sebagai setoran awal, berarti uang tunai di sini adalah masuk kas. Berarti kasnya bertambah 30 juta. Terus di bagian pasipanya juga akan bertambah. Sebagai setoran awal adalah modal. Ya, berarti modal. Modal bertambah 30 juta. Kalau kita perhatikan saldonya di sini ya. Nah, saldonya kas 30 juta, kemudian modal juga 30 juta. Ya. Nah, sehingga aktiva sama dengan pasipa. Aktiva 30, pasipa juga 30 juta. Ya, seperti itu. Nah, itu tanggal 1 Desember. Selanjutnya kita akan pelajari tanggal 2 Desember. Nah, tanggal 2 Desember di sini Andi membeli peralatan salon senilai 10 juta. Berarti ini secara tunai ya. Berarti di sini karena secara tunai berarti dia kasnya berkurang, minus 10 juta. Kenapa bisa minus? Karena dia menggunakan uangnya yang ada tadi, kasnya yang ada digunakan untuk membeli peralatan salon sebesar 10 juta. Berarti peralatan bertambah 10 juta. Nah, sehingga saldonya seperti ini. Kasnya 20 juta karena 30 dikurang 10 tinggal 20 juta. Kemudian peralatannya 10 juta. Kemudian di bagian modal tetap 30 juta. Sehingga aktiva 30 juta dan pasipa juga 30 juta. Oke ya. Nah, selanjutnya tanggal 5. Nah, tanggal 5 Desember di sini Andi membeli perlengkapan salon senilai 4 juta rupiah. Namun secara kredit. Ya. Berarti kalau kredit dia masuk hutang nanti ya. Nah, berarti kita tulis di bagian perlengkapan bertambah 4 juta, kemudian di bagian hutang juga bertambah 4 juta ya. Sehingga saldonya seperti ini. Kas 20 juta, kemudian perlengkapan kas 20 juta, kemudian peralatan 10 juta dan perlengkapan 4 juta. Kemudian di bagian pasipanya, di bagian hutang 4 juta, kemudian di bagian modal tetap 30 juta. Sehingga kalau kita lihat di bagian aktiva dengan pasipa, dia seimbang. 34 juta dan 34 juta juga. Oke ya. Nah, transaksi yang terakhir adalah tanggal 10 ya. 10 Desember Andi membayar utangnya atas transaksi tanggal 5 Desember sebesar 2 juta rupiah. Ya, berarti di sini akan mempengaruhi akun kas dengan akun utang. Nah, di akun kasnya berkurang 2 juta rupiah. Kita tulis ya 2 juta rupiah. Kemudian di bagian hutang juga kita tulis minus 2 juta rupiah. Ya. Nah, sehingga akun kasnya
saldo akun kasnya sebesar 18 juta rupiah. Kemudian peralatannya tetap 10 juta rupiah. Kemudian perlengkapannya tetap 4 juta rupiah. Kemudian di bagian hutangnya berkurang jadi 2 juta rupiah. Kemudian bagian modalnya 30 juta rupiah. Sehingga kalau kita samain antara Aktiva dengan Pasipa tetap sama, yaitu 32 juta rupiah sama dengan 32 juta rupiah. Nah, gampang kan untuk mempelajari persamaan dasar akuntansi. Nah, oleh karena itu, ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jurnal umum dari perusahaan jasa. Ikuti terus video pembelajaran di Lentera 22, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, kemudian di share pada teman-teman sehingga menjadi berkat bagi orang lain ya. Nah, apabila kalian pengen membahas tentang video apa, materi tentang akuntansi atau materi ekonomi, silakan kalian komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih.